Lagi di channel Microweaver 1625, kita akan membahas transformasi fungsi. Di part 2 ini, yaitu kita akan membahas refleksi. Pertama-tama, apa sih itu refleksi? Jadi, refleksi itu sama aja pencerminan. Ada refleksi sumbu X, sumbu Y sama dengan H, dan sumbu X sama dengan H. Jadi pertama-tama kita akan membahas sumbu X. Kalau di rumusnya, Y-nya yang diperhatikan, X-nya didiamkan saja. Misalnya contoh soal ini, titik B 2,1. Aku menggambar biar kalian lebih ngerti. Gimana sih kalau kita refleksikan terhadap sumbu X? Jadi kayak gini ya guys. Kita kalau langsung dari rumusnya aja, kita bisa tulis seperti ini. B aksen 2, min 1. Tapi kalau dari gambar, kita bisa lihat nih. Misalnya ini kan sumbu X. Kita jadiin kaca. Jadi X-nya kan sama aja, tapi Y-nya yang berbeda. Ini adalah contoh soal titik A min 4, min 2. Kita refleksikan terhadap sumbu X. Mari kita refleksikan. Berarti yang Y-nya kan yang diperhatikan ya. Min ketemu min menjadi positif. Jadi kita bisa nulis di sini titiknya kalau dalam gambar. Jadi tetap saja X-nya min 4 tetapi Y-nya menjadi 2. Sama dengan yang soal kedua, min 5,3. Jadi kita bisa refleksikan saja kalau pakai rumus menjadi B aksen min 5, min 3. Tapi kalau kita gambar, min 5-nya sama aja, min 3 jadi 3 menjadi min 3. Di sini titiknya. Tapi kalau Bu Anis gak usah digambar ya guys. Yang kedua ada sumbu X garis. Sama aja kayak yang tadi, Y-nya yang diperhatiin, X-nya didiamkan saja. Jadi Y-nya tuh menjadi min ya. Contohnya ini misalnya. 2Y sama dengan 3X min 6. Kita kalau kita refleksikan terhadap sumbu X, menjadikan min 2Y sama dengan 3X min 6. Perhatikan bahwa 3X min 6-nya tidak diapa-apain, tapi Y-nya yang menjadi min. Dan Y-nya itu nggak boleh min ya guys. Kalau Y-nya masih min itu disalahkan sama Bu Anis. Jadi kita kali min 1 aja dulu. Min 1 kali min 2Y menjadi 2Y. Min 1 kali 3X berapa? Min 3X. Min 1 dikali min 6 berapa? Min ketemu min jadi plus. Jadi min plus 6. Sama dengan ini, Y-nya diperhatikan, yang ininya didiamkan saja. Min ketemu min jadi positif. Dan ini nggak usah dikali min 1 karena Y-nya udah positif di depannya. Ada contoh soal nih guys. Jadi ada yang titik, ada yang garis. Kalau yang ini kita nggak usah pakai gambar ya, kita langsung pakai rumus aja. Jadi C aksen min 3, min ketemu min jadi positif 2. Soal kedua adalah 2Y sama dengan min 4X tambah 6. Kita ingat, kita perhatikan kepada Y-nya, yang X-nya sama C-nya biarkan saja. Jadi min 2Y, min 4X tambah 6. Kita diamkan saja, kecuali kalau Y-nya tuh min. Kalau Y-nya min, kita harus kali min 1. Jadi min 1 kali min 2Y berapa? 2Y, min ketemu min kan positif. Min 1 ketemu min 4X berapa? Min ketemu min jadi positif juga. 6 dikali min 1 berapa? Positif ketemu negatif menjadi negatif. Jadi hasilnya ini. Selanjutnya kita ada di sumbu Y. Kalau di sumbu Y berarti Y-nya yang dibiarkan saja, X-nya yang diperhatiin. Misalnya contoh soal ini, yaitu titik B terletak di 3,3. Kita kalau pakai rumus dulu, berarti kan 3-nya yang diperhatiin, X-nya yang diperhatiin. Ini kan X, ini Y. Berarti 3-nya menjadi negatif, karena positif ketemu negatif. Y-nya dibiarkan aja. Kalau kita bisa lihat di gambarnya, ini Y-nya menjadi cerminan. Kalau yang tadi kan X-nya yang jadi cerminan ya. Kalau misalnya X jadi cerminan kan di sini. Tapi kalau ini sekarang Y yang jadi cerminan. Jadi hasilnya Y-nya yang sama aja, tapi X-nya yang berbeda. Ada contoh soal selanjutnya, yaitu titik A terletak di min 4 dan min 2.
kita refleksikan terhadap sumbu Y. Oke? Berarti kalau ini kan Y-nya didiamkan saja. Kalau kita pakai rumus A aksen berarti min ketemu min jadi positif. Dan Y-nya dibiarkan saja. Tapi gimana sih kalau digambar? Jadi Y-nya dibiarkan saja, tetapi yang X-nya nih yang diperhatikan. Jadi kayak gini guys. Letaknya di sini. 4-nya udah positif, tetapi masih Y-nya masih sama. Ini adalah titik A aksen. Yang kedua, soal kedua nih, titik B terletak di min 5,3. Di sini kita pakai rumus aja lah, yang X-nya yang diperhatiin, Y-nya biarkan saja. Min ketemu min jadi positif. Ini adalah B aksen. Kalau kita gambar gimana? Y-nya biarkan saja, tapi X-nya yang berbeda. Jadi di sini. Ini adalah titik B aksen. Selanjutnya ada sumbu Y terhadap garis. Jadi ini rumusnya AY sama dengan min BX tambah C. Jadi yang perhatikan sama aja, yaitu X-nya yang diperhatikan, Y-nya yang dibiarkan saja, C-nya juga dibiarkan saja. Misalnya ini, contoh soalnya 4Y biarkan saja. Tapi yang kita perhatikan tuh 2X-nya ini. Kita jadiin min karena positif ketemu negatif. Jadi min 2X tambah 5. Karena X-nya itu nggak diperlukan positif, kita bisa gini aja. Juga dengan ini, 5Y, Y-nya dibiarkan saja, X-nya yang kita perhatikan. Tetapi min ketemu min jadi positif, jadi 3X tambah 8. C-nya juga biarkan saja. Selanjutnya adalah contoh soal, yaitu titik A terletak di 6,8 direfleksikan terhadap sumbu Y. Ini adalah rumusnya, kita masukin saja. Gak usah digambar. Min X, jadi min 6,8. Ingat, Y-nya dibiarkan saja, jadi min 8-nya tuh ya udah min 8 aja. Selanjutnya ada 3Y sama dengan min 6X tambah 2. Kita refleksikan terhadap sumbu Y. Kita masukin saja nih dari rumusnya. Y-nya kita biarkan saja, jadi masih 3Y. Tetapi X-nya jadi min. Jadi min ketemu min 6X tambah 2. Min ketemu min jadi pas. Jadi 6X saja tambah 2. Selanjutnya ada MY sama dengan H. Kalau ini bedanya dengan M sumbu Y, itu Y-nya yang diperhatiin, bukan X-nya yang diperhatiin. Kalau ini kan X-nya yang jadi min ya, Y-nya biarkan saja. Tapi kalau ini Y-nya yang diperhatiin. Mari kita lihat rumusnya. Kalau M-nya sama dengan H, aksen jadi X, 2H min Y. Misalnya ini contoh soal. Titik B terletak di min 2,3. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Jadi kita tahu X-nya min 2, Y-nya 3, dan H-nya 2. Kalau kita masukin di rumusnya, X-nya kita biarkan saja. Dan ini 2H berarti 2 kali H-nya berapa? 2. Kurang Y. Kurang 3. Min 2 sama aja. 4 kurang 2 kali 2 kan 4. Kurang 3. Dan hasilnya B aksen hasilnya min 2,1. Selanjutnya ada MYH tapi yang garis. Sama dengan MYH yang titik, yang diperhatikan Y-nya. Tapi karena ada angka di depannya, kita harus dikalikan ke dalam. Nih, misalnya A dikali 2H dan A dikali Y. Itu yang kita harus diperhatikan. Misalnya ini, contoh soal ini. 3Y sama dengan min X tambah 7 dengan garis Y sama dengan 3. Kita harus tahu diketahuinya. Jadi Y-nya itu 3Y, X-nya min X, dan H-nya itu 3. Kita masukin saja rumus. 3, ini A-nya, H-nya berapa? 2 kali H, yaitu 3. Kurang Y-nya berapa? Y-nya kan nggak tahu berapa, jadi tulis aja Y. X-nya biarkan saja, kita nggak merhatiin X-nya.
kita harus kali dulu yang di dalam kurungnya ya. Jadi 2 kali 3 berapa? 6 kurang Y. 3 kali 6 18. 3 kali Y 3Y, min 3Y. Karena positif ketemu negatif ya. Ini jangan lupa minnya di Y. Terus kita tulis aja yang ininya. Kita 18 akan kesampingan. 18 positif menjadi negatif. Jadi min 3Y sama dengan X tambah 7 min 18. Coret aja, ini 11 min 3Y X min, karena kita punya utang 18 tapi kita punya duitnya cuma 7, kita masih ngutang dong, utangnya 11. Dan jangan lupa Y-nya ini jangan negatif ya guys, sama yang kayak tadi. Jadi kita semuanya dikali min 1. Kita tulis aja di sini biar nggak bingung ya. Nggak cukup, kita kali min 1. Min 1 dikali min 3Y menjadi positif 3Y. Min 1 dikali min X menjadi positif X. Min 1 dikali min 11 menjadi plus 11. Ini hasilnya. Contoh soal, misalnya titik A terletak di min 4, min 5 direfleksikan pada garis Y sama dengan min 2. Kita tulis dulu diketahuinya, ini X-nya, ini Y-nya, ini adalah H-nya. Kita masukin aja rumusnya. X-nya kita biarkan saja. Dan 2H. 2 kali min 2. Hanya kan min 2. Terus min Y. Tapi Y-nya udah min. Jadi min ketemu min. Min 4 ya tulis, X-nya tulis, biarkan saja. 2 kali min 2 menghasilkan plus ketemu negatif menjadi negatif. Negatif ketemu negatif menghasilkan plus, jadi plus 5. Min 4, kita punya utang 4 dibayar 5. Hasilnya berapa? Kita punya 1 lah. Ini adalah A aksen. Jangan lupa nulis, maaf. Lupa nulis. Soal selanjutnya adalah 2Y sama dengan min 5 X tambah 10 direfleksikan pada garis Y sama dengan min 1. Kita tuliskan. Ya, tahulah ini Y-nya, ini X-nya, dan ini H-nya. Kita masukin aja rumusnya, yaitu A-nya 2, 2H, Y-A. 2H, hanya berapa? Hanya min 1. Jadi 2 kali min 1. Kurang Y. Ininya sama aja. Kita nggak usah perhatiin. Plus 10. 2 kali min 1 menjadi negatif. Sama dengan min 5X tambah 10. Mari kita kali 2 dengan min 2. Menghasilkan min 4 dan 2 dikali min Y. Menghasilkan 2 min 2Y. Sama, tulis saja yang ini. Jangan ketinggalan ininya. Terus kita sini aja. 4 ya ke samping menjadi negatif, ke samping menjadi positif 4. Jadi min 2Y sama dengan min 5X tambah 10 tambah 4. Kita jumlahkan saja 10 tambah 4 menjadi 14. Y-nya nggak boleh negatif, jadi kita harus kali min 1. Min 1 dikali min 2Y menjadi 2Y. Min 1 dikali min 5X menjadi 5X. Dan min 1 dikali 14 menjadi minus 14. Selanjutnya ada MX sama dengan H. Ini sama kayak yang tadi, bahwa kalau ini perbedaannya dari M sumbu X, itu X-nya malah yang diperhatikan. Kalau yang ini kan Y-nya yang diperhatikan. Jadi X, min Y. Tapi kalau yang ini berbeda. X yang diperhatikan dengan 2H min X. Itu rumusnya.
Y-nya kita biarkan saja. Misalnya contoh soal ini X-nya, ini Y-nya, ini H-nya. Kita tulis diketahuinya. Jadi B aksen, kalau kita masukin rumusnya aja, yaitu 2H. 2 kali H-nya berapa? 3. Min X. X-nya berapa? 2, 3. Y-nya biasa sama aja. Aksen 2 kali 3 sama dengan 6. Min 2, 3. Selanjutnya sini B aksen 6 kurang 2, 4, 3. Ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya ada MXH garis. Sama kayak yang tadi, kita harus merhatikan X-nya, Y-nya biarkan saja. Jadi rumusnya tuh AY sama dengan BX tambah C. Kalau di mirror X sama dengan H, itu B-nya dikeluarin dan B-nya tuh dikali 2H dan min X. Nih, kita lihat dulu contoh soalnya. 3Y sama dengan 2X tambah C direfleksikan pada garis X sama dengan 3. Kita harus tahu dulu Y-nya mana. Ini 3Y, X-nya mana, 2X, dan H-nya berapa? H-nya tuh 3. Kita masukin saja rumusnya. Y-nya biarkan saja. Dan X-nya kita perhatiin. 2-nya di luar karena 2-nya tuh B. Kita bisa lihat. B keluar 2H. 2 kali H. Berapa H-nya? H-nya itu 3. Min X tambah C. Kita kalikan dulu yang dalam. Kita kalikan dulu yang dalam. Jadi kan 2 kali 3 kan 6. Baru kita kali yang luar. 2 kali 6 jadi 12. 2 kali min X menjadi min 2X. Jangan lupa minnya. Kita tulis yang lain. Dan ini hasil akhirnya. Karena Y-nya nggak negatif, kita nggak usah dikali min 1. Mari kita kerjakan contoh soal. Titik A terletak di min 1,0 direfleksikan pada garis X sama dengan min 3. Jadi kita perhatikan X-nya. X-nya berapa? Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. H-nya berapa? H-nya min 3. Kita tulis diketahuinya. Mari kita masukin saja rumusnya. A aksen 2H, 2 kali H-nya berapa? H-nya tuh min 3. Terus min X. Min ketemu min 0. Min ketemu min jadi plus. Jadi plus 1. 2 dikali min 3. Positif ketemu negatif menjadi negatif. Jadi min 6 tambah 1,0 aksennya. Kita punya utang 6 dibayar 1. Tapi kita jadi masih punya utang 5 ya. Berarti min 5,0. Gitu aja. Soal selanjutnya ada min 3Y sama dengan min 2X tambah 10 direfleksikan pada garis X sama dengan 2. Kita tahu Y-nya, X-nya ini, dan H-nya 2. Kita masukin aja nih rumusnya. Y-nya kita biarkan saja. Min 2-nya kita keluarkan. 2H. 2 kali H-nya berapa? H-nya adalah 2. Dikurang min. Tambah 10. 2 kali 2, 4. Min X. Ini kan min 2 kali 4 dan min 2 kali min X. Min 2 kali 4 jadi min 8. Min ketemu positif jadi negatif ya. Min ketemu min. Min ketemu min jadi positif. Jadi 2X. 10 terus min 3 ya. Ini min kita punya utang 8 dibayar 10. Kita masih sisa 2 lah ya guys. Jadi ini tulis lagi 2X tambah 2. Kita jangan lupa Y-nya tuh harus positif. Jadi harus kita kali min 1. Min 1 kali 3Y. Jadi
Min 1 dikali min 3Y jadi 3Y. Min 1 dikali 2X jadi min 2X. Min 1 kali 2 jadi min 2. Ini adalah hasil akhirnya. Ini harus diingat ya guys. Jadi kalian harus tahu perbedaannya antara refleksikan terhadap sumbu apa, X atau Y, dengan Y sama dengan H, X sama dengan H. Bisa lihat aja lah ya dari SB-nya. Tapi kalau ini kita ingat saja kalau M sumbu X, ini sumbu X ya, sumbu X, itu Y-nya yang diperhatikan, X-nya dibiarkan saja. Oke. Kalau M sumbu Y, X-nya malah yang diperhatikan, Y-nya biarkan saja. Kalau MY sama dengan H, berarti Y-nya yang harus diperhatikan malah. 2H min Y kan, jadi Y-nya yang harus diperhatikan. Kalau MX sama dengan H, X-nya yang harus diperhatikan, jadi 2H min X. Gitu guys. Ini adalah latihan soal yang kalian bisa kerjakan dan tanyakan ke mentor sendiri. Ini adalah soal beranak, screenshot saja dan kerjakan di kertas. Itu saja penjelasan untuk refleksi. Jangan lupa like dan subscribe untuk selanjutnya, yaitu rotasi. Itu saja. Wassalamualaikum.